Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Andayani Pratiningsi, pengampu mata kuliah Persuasi dan Negosiasi. Kali ini kita akan membahas Mastering Interaction, how to be a good negotiator and how to be a good communicator. Nah, idealnya ada 3 syarat. Yang pertama adalah credibility atau kredibilitas, kedua adalah power, dan yang ketiga adalah attractiveness. Itu kalau ideal. Tapi salah satu dari ketiga hal ini kita punya sudah menjadi seorang negotiator yang baik. Nah, credibility itu ada 2, ada safety credibility dan ada competence credibility. Kalau safety credibility ini adalah credibility yang given, terberi. Jadi dia menjadi seorang pejabat, dia menjadi seorang pengusaha atau public figure, itu sudah terberi, given gitu ya. Tapi ada yang memang semua orang punya, adalah competence credibility. Itu adalah gabungan dari multi question, nanti kita jelaskan di belakang. Yang kedua adalah power. Power lebih ke karismatik, bagaimana seorang punya karisma, tapi memang karisma itu sangat relatif. Bagi satu orang itu dia berkarisma, bagi orang lain belum tentu berkarisma. Jadi tergantung pada orang yang melihatnya. Sementara yang kedua, power yang kedua adalah low profile oriented. Jadi semua orang itu suka dengan orang-orang yang rendah hati gitu, nggak ada yang suka dengan orang yang high profile atau sombong gitu ya. Jadi siapapun dia, sehebat apapun dia, ketika dia low profile, itu adalah kekuatan dia. Semakin dia low profile, semakin itu adalah punya kekuatan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah attractiveness, bagaimana performance dia dalam tampil di muka umum, di muka publik, misalnya OOTD-nya seperti apa. Tapi itu hanya sedikit sih performance. Yang paling besar itu adalah justru speech atau verbal communication. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan santun, baik, verbal, dan membuat suasana atau iklim yang kondusif. Itu yang paling penting dibanding performance. Tapi performance mempunyai juga muatan dalam daya tarik seseorang. Tadi yang kita bicarakan adalah competence credibility. Kredibilitas seseorang yang semua orang miliki adalah 3, keahlian atau skills pasti orang punya, kemampuan atau kompetensi, dan yang terakhir adalah pengalaman atau experiences. Nah, semua ini tergantung pada frame of reference dan fields of experience seseorang, pengalaman dan kerangka pikir seseorang yang dihasilkan dari bagaimana dia dididik saat kecil, baik oleh keluarga maupun ketika di sekolah formal gitu ya, atau di lingkungan. Nah, sifat dari competence credibility ini adalah sangat permanen atau menetap gitu ya. Jadi memang udah dari sananya seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi dari competence credibility itu adalah wawasan luas. Wawasan luas itu dibentuk dari bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia terterpa oleh media massa, termasuk bagaimana dia terterpa juga oleh buku-buku, bacaan dan sebagainya, juga hobi. Jadi orang yang nggak punya hobi kasihan sekali ya. Jadi karena itu juga menambah dia wawasan sebagai relaksasi seseorang dari kejenuhan dan stres yang pastinya adalah kita ada tekanan-tekanan baik itu pekerjaan, di kuliah maupun di lingkungan. Nah, yang paling penting dari itu semua selain wawasan yang luas juga adalah multi question yang kita sebut dengan IQ atau intelligent question, EQ atau emotional question, SQ atau spiritual question, CQ atau creativity question, EQ adversity question, dan yang terakhir TQ transcendental question. Nah, kita lihat di sini IQ intelligent question atau kecerdasan intelektual adalah kemampuan intelektual yang jelas logika dan rasional yang masuk di situ. 1 + 1 2, udah itu udah pasti itu. Kemudian tapi dulu ketika tahun 80-90 orang masuk kerja itu biasanya tes IQ aja jadi yang utama untuk
apakah dia diterima atau tidak. Tapi sekarang IQ itu tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi. Mungkin IPK juga tidak terlalu penting. Yang penting justru sekarang adalah EQ dan SQ. Bagaimana emotional quotient atau kecerdasan emosional dia, dan bagaimana spiritual quotient atau kecerdasan spiritualnya. Nah, itu digabung, kemudian baru sisanya adalah IQ. Kalau zaman saya dulu tahun 89 lulus S1, kalau mencari pekerjaan udah pasti tesnya cuma IQ gitu ya, atau tes psikotes lah gitu. Tapi EQ dan SQ tidak menjadi yang utama gitu ya. EQ itu adalah kemampuan mendengar suara hati. Jadi ketika kita ingin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, akan bicara, dia akan memperingatkan kita. Tapi kalau kita tidak mau mendengar, lebih mendengar yang lain, ya biasanya akan terjadi penyimpangan dari emotional quotient. Nah, kalau spiritual quotient sebenarnya gabungan antara kemampuan memaknai sinergi antara ibadah, moral atau akhlak, dan etika. Bagaimana hubungan kita dengan manusia lain, bagaimana hubungan dengan Tuhan. Jadi hablum minallah dan hablum minannas seimbang. Itu menciptakan moral dan akhlak yang baik. Itu kalau nggak mungkin kita hanya hablum minallah saja, atau tidak mungkin kita hanya hablum minannas saja. Nanti akan jadi penyimpangan. Jadi ternyata hubungan baik dengan manusia, sesama manusia itu juga penting, yang akan menghasilkan sinergi menjadi akhlak atau moral yang baik. Kan ada pepatah bilang, oh dia nggak ada akhlak gitu ya sekarang ya. Tapi makanya sekarang mungkin yang paling penting di situ gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah creativity equation, kemampuan inovatif mengadakan perubahan dan pembaharuan. Jadi orang yang kreatif itu biasanya kadang-kadang juga datang belakangan, tapi jangan kreatif yang negatif ya. Kalau SKS, sistem kebut semalam, besok ujian, biasanya agak kreatif bikin contekan ya, enggak, bukan itu kan ya maksudnya. Jadi kreatif positif ya, kreatif positif itu ya kita harus benar-benar pekerjaan orang komunikasi itu kan pekerjaan kreatif gitu. Selain pekerjaan pelayanan untuk PR, tapi juga pekerjaan kreatif. Itu sebenarnya harganya sangat mahal loh, karena kreatif itu kan adanya ide-ide kita gitu ya. Nah, kemudian yang adversity equation, kemampuan merubah tantangan dan hambatan jadi peluang. Jadi kalau kita ada tantangan-tantangan, ada hambatan-hambatan, kendala yang kita hadapi, bikinlah itu menjadi sebuah peluang. Sekarang masa pandemi COVID-19 misalnya, akhirnya orang jadi melakukannya secara online, misalnya contoh gitu ya. Kemudian yang terakhir transcendental equation, bagaimana aplikasi pengamalan aturan yang dibuat oleh Tuhan atau Allah, bukan yang dibuat manusia. Jadi aturan manusia itu ditutupi oleh aturan Tuhan. Yang lebih penting adalah aturan manusia. Misalnya ada sebuah perusahaan atau organisasi atau kantor gitu ya, yang agak mempersulit karyawan yang muslim untuk sholat gitu ya, melakukan sholat 5 waktu. Nah itu justru aturan manusia yang sebenarnya melanggar aturan Tuhan. Harusnya udah ada aturannya 5 waktu, tidak boleh ditinggal, sehingga perusahaan juga harus toleran terhadap karyawan yang melakukan sholat sekitar 10-15 menit saja. Tapi kadang ada perusahaan yang tidak membolehkan itu sama sekali gitu ya. Ntar aja sholatnya belakangan, kalau udah emang bisa digabung kan, nggak bisa gitu kan ya. Nah, tapi yang jelas tadi kita sudah bicara soal low profile. Low profile itu apa sih? Low profile itu bagaimana kita ketika ciri-ciri orang low profile itu sebenarnya kalau bicara itu pasti diplomatis dan favorable. Favorable itu menyenangkan hati orang lain, meneduhkan, menyejukkan gitu ya. Diplomatis juga, kalau menolak juga nggak langsung nolak. Kalau marah juga nggak langsung marah gitu. Jadi ada cara-cara bahasa yang membuat orang tidak tersinggung, tapi dia akan masuk ke pikiran dia daripada kalau dia dibentak gitu ya. Nah, kita harus menciptakan ada 2 hal dalam orang yang low profile ini, ciri-ciri orang low profile. Yang pertama adalah dia selalu mengucapkan magic words, yaitu MT2, maaf, tolong, terima kasih. Dia kalau meminta tolong pasti maaf, tolong, terima kasih gitu ya. Dan yang kedua adalah magic attitudes, ramah, sabar, dan senyum gitu ya. Sikap ajaib dan kata-kata ajaib yang keluar dari orang yang low profile ini akan membuat iklim komunikasi menjadi kondusif.
Nah, kemudian negosiasi efektif apa sih? Ada 7 hal. Kita lihat, yang pertama adalah udah pasti dia harus tahu pokok pembicaraannya apa. Kemudian berorientasi pada komunikan. Jadi kita harus cari tahu dulu bagaimana tingkat pendidikannya, kemudian preference-nya, apa yang dia suka dan sebagainya, ya. Dan jangan lupa beri sedikit sentuhan humor atau humor touch. Kemudian berempati juga, bagaimana ketika kita pada posisi yang bersangkutan gitu ya. Kemudian sikap bersahabat sudah pasti harus dilakukan saat proses negosiasi terjadi. Kemudian jangan lupa menyebut nama diri lawan bicara. Jadi misalnya saya bilang Pak ini atau Ibu ini gitu, jangan Anda atau saudara, jangan, kita kan udah kenal, jadi kita langsung sebut namanya. Kemudian juga tidak memotong pembicaraan saat dia sedang berbicara. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita kali ini dengan tema How to be a good communicator and how to be a good negotiator. Terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.